Jadi, apakah Epson EcoTank L1250 ini masih worth it di tahun 2025? Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Tahun 2025 frekuensi percetakan mungkin agak sedikit lebih daripada biasanya. Untuk itu beberapa printer yang support untuk mencetak bisa jadi ya harus diperbarui lagi seperti itu teman-teman. Jadi di sini aku juga sudah pakai Epson, tapi itu sudah kecapean kayaknya Epson L1300, dan di rumah juga ada Epson banyak itu. Di sini juga masih aku pakai Epson L1301 L3110 maksud saya. Dia sudah pakai tinta art paper seperti itu teman-teman. Dan mohon maaf ini berantakan banget. Ini juga ada Epson tipe berapa nih, 360 kayaknya ini. Ini Samsung, dan di rumah masih banyak teman-teman Epson. Cuman kita mau review di sini Epson ini ya yang sudah kita datangkan, L1250. Jadi ada dua varian warna untuk tipe ini. Yang L1250 ini warnanya hitam seperti ini. Varian yang kedua itu L1256 dan itu warnanya putih teman-teman, elegan. Nggak ada bedanya sama printer ini, cuman beda warna aja, Dia juga sama, dia tanpa scanner. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengetahui bahwa printer ini meski desainnya ini sama dengan L3110 punyaku itu. Nah, kalau yang ini dia kan pakai scanner, teman-teman. Sedangkan untuk printer yang ini dia nggak pakai scanner sama sekali, seperti itu teman-teman. Jadi cover yang di atasnya ini cuman penutup aja plastik tanpa scanner, seperti itu. Cuman kelebihan dari Epson ini dia sudah pakai WiFi, support WiFi seperti itu. Jadi kalian bisa print dari HP, bisa print dari komputer melalui WiFi tanpa kabel, seperti itu teman-teman. Itu kelebihannya. Untuk headnya kurasa kayaknya sama dengan L3110, sama kayaknya. Cuman bisa jadi nyetaknya itu kemungkinan lebih cepat, mungkin selisih 6 detik paling daripada yang seri 3000, L3110, L3210 itu kayaknya beda selisih dikit aja, hitungannya detik. Cuman sama aja sih. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk worth it apa enggaknya di 2025 ini ya balik lagi, itu tergantung dari kebutuhan kalian teman-teman. Tapi saranku untuk printer yang seri ini cocoknya buat kantor sih, dimana mungkin banyak orang yang akses printer tersebut, jadi ya sangat cocok. Untuk scanner kurasa jarang kepake ya scanner itu, dan ya masing-masing orang kan punya kebutuhan ya. Bagiku ya masih belum terlalu butuh sih scanner, jadi aku maksimalkan ini. Tapi aku butuhnya ini loh, WiFi-nya ini. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga sudah ada keterangan bahwa printer ini juga support untuk ponsel ya, untuk Android. Nggak tahu untuk macOS bisa juga, paling sepertinya bisa. Tinggal download aplikasinya. Ini ada kan Epson Smart Panel di Play Store ada, seperti itu.
Jadi ini masih belum dibuka ya teman-teman, jadi sekaligus di unboxing nanti. Ini gua spill dulu harganya. Kebetulan ini kemarin itu kita beli offline ya, beli offline di Sidoarjo, dan harganya selisih sekitar 200.000 daripada marketplace. Cuman kelebihan dari beli offline itu kita kan bisa pantau produknya, kita bisa tahu produknya, terus kan langsung bisa kita bawa pulang seperti itu teman-teman. Kalau beli online di online shop, yang kita khawatirin itu nanti di proses pengirimannya. Oke, bisa jadi pas dikirim sama sellernya produknya memang benar-benar bagus, tapi kita nggak tahu di ekspedisinya bisa jadi dibanting dan sebarang galir kan. Jadi lebih safety lah, harga lebih dikit tapi lebih terjamin daripada nanti ambil resiko ya kan. Udah beli 2 juta di atas ternyata dirusakin sama kurir, katakanlah. Mohon maaf loh, nggak semua kurir kayak gini loh, cuman aku pernah bukan sesekali tapi sudah berulang kali produk itu dirusak sama kurir. Ya entah mungkin dari sananya sudah dibanting-banting apa gimana. Masalahnya ini kan produk elektronik bro, harganya juga di atas 2 juta eman-eman bro, seperti itu. Jadi ya harga lebih dikit, cuman kita bisa save 2 juta lebih. Kalau misalkan kita ke marketplace, iya oke lah, cuman kita nggak tahu resikonya nanti kan. Kalau misalkan rusak semua nanti, katakanlah bisa jadi printernya nggak rusak, nggak jalan atau apa, atau pecah atau kayak gimana, itu sudah rugi 2 juta bro. Ya mungkin memang ada garansi mungkin, tapi untuk klaim garansi itu ribet dan butuh waktu lama juga. Kapan mau pakai printernya, sedangkan kadang kita butuh banget. Nah seperti itu. Oke, maaf ya bro ya, jadi cerita, tapi ini penting buat wawasan yang lain yang belum paham sih. Ini nomor pendaftaran, sebentar gua spill ya. Nah di sini nggak kelihatan bro. Nah di sini Ahmad Busri ini namaku ya, Ahmad Busri namaku. Nama redeem. Nggak ditulis harganya di sini. Nggak apa-apa lah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita langsung unboxing aja ya teman-teman. Yang jelas ini harganya di atas 2.100.000 kalau beli di offline store kemarin. Bentar. Ini karena sendirian rada bingung bro, proses unboxingnya ini, jadi kita pakai bantuan ini ya, nggak ada yang ngevideoin. Bismillah, ini masih ini ya, masih tersegel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita singkirkan. Jadi apa aja nih yang didapat? Bismillah. Tentu ada unitnya ya, ada unitnya. Kita singkirkan dulu pelindungnya nih. Styrofoam pelindung dan ada unitnya. Karena unitnya kegedean, kita angkat nanti, kita cek apa ada yang di dalamnya itu apa aja. Jadi ada kabel power, ada tinta,
Tintanya kayaknya masih DI ya, karena bawaan dari Epson tipe ini itu kayaknya loh kan, ink bottle. Jadi masih belum pigmen, masih belum art paper seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pakai art paper nanti ya tinta ini jangan dipakai. Kalian bisa pakai tinta aftermarket, tapi hati-hati karena tinta itu, tinta yang selain original itu biasanya lebih kental, apalagi yang art paper teman-teman. Jadi bisa berpotensi merusak head printernya ya. Ya ada perawatan khususnya, ada perawatan khusus nanti biar kalian headnya aman seperti itu teman-teman. Dan nggak ada lagi ya, dia nggak dapat kabel itu kah, kabel USB nggak dapat kah? Bentar, produknya aku angkat dulu. Ringan produknya nih, kemungkinan 2 atau 3 kiloan, kalau enggak 4 kilo. Ada buku petunjuk, jangan tertipu dengan produk palsu. Betul nih. Lah, ini kan ya betul ya. Tinta Epson palsu dapat merusak printer Anda dan membatalkan garansi. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai tinta aftermarket selain dari produknya Epson, itu yang paling jelas, yang paling utama adalah bahwasannya garansi kalian nanti bakal diputus. Jadi kalian sudah nggak berhak dapat garansi lagi seperti itu teman-teman. Nah, kalau printer ini kemarin sih sudah aku asuransikan. Asuransinya itu 99.000, itu berlaku untuk kebakaran, kebanting dan lain sebagainya. Oh, ini kabelnya, teman-teman. Kok dikasih 2 ya? Oke. Ada kabel USB yang tadi kita cari, ternyata ada di bagian bawah sendiri, teman-teman. Dan ada buku petunjuk penggunaan sekaligus drivernya, ada DVD drivernya di sini. Nah, ini kan ada kaset drivernya, tapi kayaknya kita nggak mau pakai ini, download aja juga bisa kok. Kita taruh aja ya, kita taruh kita mau fokus ke unitnya dulu. Bentar gua copot plastiknya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nyuting sendirian tuh nggak enak teman-teman, nggak ada yang bantuin. Unitnya seperti ini teman-teman, jadi masih mulus ya, terang aja sih, masih baru. Di bagian sini ada tulisan L1250. Maaf keputus, barusan ada tamu. Jadi kembali lagi, karena dia sudah support EcoTank, jadi kalian itu nggak perlu khawatir nanti pas mau masukin tinta ya, nggak perlu khawatir tumpah-tumpah seperti itu. Kita coba seperti ini. Nah, tintanya kan kayak gini nanti. Terus bentar gua cari dulu tinta yang EcoTank ini. Nah, di sini ada banyak tinta EcoTank. Mana yang kosong aja? Ini yang kosong nih ya. Yang kosong. Jadi ini kayak gini teman-teman. Katakanlah ini yang yellow, yang kuning ya. Ya udah tinggal dimasukin gini aja. Tinggal dimasukin gini aja, dia tanpa tumpah-tumpah. Nanti nggak tumpah kok. Meskipun nanti diginiin nggak tumpah dia. Aku ada yang ini ya. Ini yang black ini kan masih ada tuh.
Jadi misalkan kalian giniin juga dia nggak akan tumpah, nggak tumpah. Ini masih ada, masih banyak, nggak tumpah. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir. Tinggal masukin ke sini, shoot. Ketika dia sudah menyentuh ini, nanti karetnya kan kedorong, tintanya bakal masuk ke situ teman-teman. Kayak gitu. Kelebihan dari EcoTank itu gitu. Tapi ini tinta art paper ya, tinta art paper. Yang ini nggak aku pakai tinta art paper, mau aku kasih tinta tinta pigmen. Yang ini mau aku kasih tinta pigmen. Jadi untuk tinta yang original ini nggak aku pakai teman-teman, aku jual aja nanti. Barangkali kalian butuh, kalian cat aja. Untuk masalah harga nanti ya dibicarain lah. Karena ini juga produknya original nih, asli. Nah, yang itu gua pakai tinta art paper, yang ini gua pakai pigmen nanti rencananya teman-teman. Untuk yang tipe ini dia L1250 ini dia hitam ya. Yang tipe satunya itu sekali lagi ku jelasin L1256 kembarannya ini, tapi warnanya putih. Itu elegan banget, itu gua nyari kemarin nggak ketemu bro, adanya ini. Ya udah, karena butuh ya udah ini aja ku angkut, seperti itu teman-teman. Oke. Untuk di belakang-belakangnya juga sama aja dengan yang tipe L3100 3110 punyaku itu. Cuman beda ini nih. Beda ininya nih. Kalau yang itu nggak ada, polos aja. Kuliatin ya. Nah, ini polos, tapi ada scannernya. Kalau yang itu kan nggak ada, dan ini bukan scanner teman-teman. Jadi misalkan dibuka, bentar gua buka ya. Nah, mohon maaf nih pakai tangan kiri. Tuh. Bukan scanner dia. Jadi langsung ke print head. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Yang lain-lainnya sama aja kok. Untuk print headnya juga insya Allah sama, cuman kayaknya beda kecepatan aja, selisih beberapa detik aja kok ya. Untuk kualitas cetaknya kemungkinan sama, kayaknya sama. Oke, gua mau pakein tintanya dulu ya, habis itu kita coba bareng-bareng. Mohon maaf nggak aku videoin cara pakai tintanya karena sendirian bro, biar cepet nggak ribet ya. Gua setup aja, tinggal kayak tadi kok, tinggal kayak tadi, pasang sampai full. Habis itu nanti ini dihidupin kan, setelah dihidupin nanti ada indikator tinta ini hidup. Nanti setelah itu kalian klik ini aja indikatornya, nanti biar di flashing di tintanya biar disedot ke print headnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah disedot, sudah masuk ke sana ke dalam, nanti bisa tinggal di tes print. Hasil tes printnya itu bagus apa enggak. Kalau enggak bagus ya kayaknya harusnya sih bagus, karena ini masih produk masih baru, masih kita unboxing, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menampilkan nanti password wifi-nya, nanti kalian bisa klik ini ya, terus di print ini, di print passwordnya kan nanti di print di kertas, kalian klik ini. Nah, klik ini nih icon ini. Nah, nanti dia ngeprint, isi printannya nanti password wifi-nya, seperti itu teman-teman. Nantilah insya Allah kita coba ya, mudah-mudahan waktunya cukup teman-teman. Oke, gua coba install tintanya dulu. Oke, selanjutnya kita setup drivernya ya, seperti ini. Ini kasetnya kita masukin dan biarkan di laptopnya terbaca dulu. Pilih ini, fokus ke ininya ya, ke shortcutnya ya, diklik.
Ini aku pakai Windows 10. Nah, seperti ini kalian baca kalau misalkan mau baca, kalau enggak ya udah langsung klik accept aja di sini. Alright, yes, apakah kamu sudah baca ini perjanjian dan lisensinya? Dicek. Select option, klik next ya. Ini pastikan sudah diizinkan, lalu klik next. Make sure the printer is turned on. Pastikan printernya sudah hidup. Ini ya, sudah hidup ya printernya ya. Nah, tintanya apa sudah dikasih? Apa sudah dimasukin ke sininya? Kalau udah, ya udah klik ini ya. I have finished filling ink into the ink task. Oke, klik next. Dia sedang menginstal drivernya. Ditunggu aja sampai selesai, teman-teman. Untuk proses installing sepertinya tidak akan saya skip ya, biar paham semua. Jadi kalau misalkan terlalu panjang videonya, ya maaf ya, biar sama-sama tahu seperti itu. Ini ada dua setup. Kalian mau pilih ini pakai WiFi apa pakai kabel USB, teman-teman. Nah, kalau misalkan mau pakai ini, tinggal di next kan aja pakai WiFi. Kita coba pakai WiFi ya. Pakai WiFi ya, coba ya, bismillah. Teman. WiFi direct simple apps to connect. Komputer ini tidak sedang terkoneksi pada router WiFi. Dicoba aja dulu. Setup is in progress, please wait. Tunggu sebentar katanya. Oke, mohon maaf tadi saya skip biar data teman-teman aman. Jadi ini ada panduan lagi. Tekan tombol WiFi sampai logo ini nyala. 5 detik ya. Tekan 5 detik ini. Sudah nyala, lalu coba ini kan betul kan ya, sudah nyala, lalu kita coba klik next. Progres lagi. Nah, sabar ya. Gua skip lagi aja ya. Nah, lalu lanjut. Yang mana nih yang mau kita install lagi? Free space-nya tinggal 10 GB ya. Kita install semua mungkin ya, biar kalau ada masalah nggak bingung. Kita install, klik install.
Ini mungkin membutuhkan waktu, jadi gua skip lagi ya. Oke, dan sudah selesai yang tadi. Ini muncul begini. Tes print. Kita tes print ya. Bismillah. Jadi ini nggak pakai kabel, ini pakai wifi-nya. Jalan nih. Oke, kurasa aman ya. Jadi ini gua pakai tinta, bukan tinta originalnya ya teman-teman. Gua pakai tinta pigment. Untuk Epson yang ini gua pakai tinta art paper. Jadi tinta originalnya masih ada itu. Rencana nanti mau gua jual. Oke, karena sudah warnanya juga sudah bagus. Sudah bagus insya Allah. Jadi kita klik next dan dia akan menyelesaikan tugasnya. Oke, finish. Kita coba print apa ya? Bentar. Aku carikan. Ini mungkin ya, Happy Graduation ini ya. Iya, gue coba print ya. Pakai kertas apa? Kertasnya seadanya yang ada di sini ya. Kertas F4 ini. Kita seperti biasa dicari dulu yang mana ini ya, Epson. Pilih plain paper. Kita coba standar dulu. Di oke. Bingung tangannya bro. Coba print ya. Bismillah. Asik juga ya kalau misalkan Allahu Akbar. Kalau misalkan nggak pakai kabel nih. Ini mode standar teman-teman. Settingan plain paper mode standar. Oke, seperti ini. Oke. Seperti itu teman-teman. Terima kasih ya sudah singgah di channel ini, kanalnya Ahmad Busri. Mudah-mudahan diberi keberkahan semuanya, dipanjangkan umurnya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Sekian, terima kasih atas supportnya, terima kasih sudah follow, terima kasih sudah subscribe teman-teman. Ahmad Busri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.